Alangkah indahnya kalau hari ini saya berpantun karena saya merasa saya ini sangat hebat dalam berpantun. Tapi saya mau berikan pantun ini pedagang jamu di dalam mobil. Bawa kelapa berjumlah ganjil. Jika hidupmu terasa labil, jangan lupa membaca Injil. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan dong. Semua bocorannya dari internet. Saya tadi baru searching, pantun Kristen. Nah, keluar semuanya pantun Kristen. Hari ini saudara saya mau sampaikan buat setiap kita, Mazmur 23. Sebuah firman, sebuah pasal yang saudara mungkin sering dengar. Tapi hari ini saya pastikan ada sesuatu yang baru yang saudara belajar dari pasal ini. Mazmur 23, kita mau mulai buka dari ayat yang pertama. Saya akan bahas dari ayat per ayat. Kita baca sama-sama ya saudara. Mazmur 23 ayat 1, 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, firman Tuhan, tulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini pasal yang ditulis oleh seorang raja bernama Daud. Beberapa ahli Alkitab berkata, pasal ini kemungkinan besar ditulis di usia Daud yang bukan lagi muda lagi. Pasal ini, perikop ini ditulis oleh Raja Daud di saat usianya sudah lumayan berumur. Kenapa? Karena ini terlalu dalam untuk ditulis oleh seorang Daud yang baru mengalami Tuhan setahun ataupun 2 tahun. Ini pasal yang begitu dalam, yang ditulis oleh, yang cukup dalam ditulis oleh seseorang yang sudah mengalami yang namanya asam garamnya dunia yang begitu panjang. Saudara, Daud adalah seorang gembala. Dan dia menjelaskan tentang Tuhan adalah gembalaku. Kenapa dia menggambarkan Tuhan adalah gembalaku? Hari itu Yesus belum datang ke dunia. Saat Yesus datang ke dunia, Yesus menggambarkan dirinya sebagai aku adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi the revelation, pewahyuan yang hari itu Yesus katakan sudah dinyatakan, disingkapkan sekian ratus tahun sebelumnya oleh seorang pemazmur bernama Daud. Sebuah pewahyuan yang hari itu belum dinyatakan oleh Yesus di dalam dunia ini. Tapi pewahyuan itu sudah diterima dan dinyatakan oleh seorang pemazmur bernama Daud. Saudara, Tuhan gambarkan setiap kita sebagai seekor domba. Kenapa sih domba? Saudara, nama saya ini Rahel, artinya ini domba kecil. Nama saya ini artinya domba, saudara. Banyak orang memberikan nama anjing seperti manusia. Saya diberikan nama seperti domba, saudara. Ada orang ngasih nama anjing keren banget, Gloria, bla 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 yang panjang, namanya udah kayak nama manusia, saudara. Saya nanya ke papa saya, Pak, udah bagus-bagus jadi manusia, kenapa dikasih nama domba? Rahel itu artinya adalah domba. Tapi saudara, domba adalah hewan yang sangat bodoh. Domba itu adalah hewan terbodoh mungkin di dunia ini. Domba itu adalah binatang yang sangat bodoh. Dia ini gak ngerti, bahkan dia kalau misalnya domba ini jatuh ke dalam lubang lumpur, ditolong nih sama gembalanya. Dia loncat lagi, pluk masuk lagi, saudara. Saking bodohnya seekor domba. Domba ini sangat bodoh. Tapi Tuhan gambarkan kita sebagai seekor domba. Kenapa? Karena seekor domba akan selalu bergantung kepada tuannya. Seekor domba akan selalu bergantung kepada gembalanya. Dan gembala kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah gembala yang baik. Nah saudara, firman ayat yang pertama tertulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tulis ini dengan sebuah kedalaman yang dia berkata, The Lord is my shepherd, I shall not want. Atau dengan kata lainnya dia berkata, saat aku tahu betul, saat aku sadar betul dalam hatiku bahwa Yesus Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan ingin apapun yang lain lagi. Gak ada apapun lagi di dunia ini yang aku inginkan selain daripada Tuhan. Karena dia adalah gembalaku. I'm secure. Aku ini begitu secure di dalam Tuhan.
Aku gak butuh yang lain. Berapa banyak dalam hidup ini kita sangat menginginkan banyak hal. Oh, saya juga masih pengen sangat banyak hal. Tapi saat kita tahu betul dia adalah gembala kita. Kita akan begitu secure, hati kita ini akan begitu aman ada di dalam dia. Saudara, selain daripada kata I shall not want, di bahasa Inggrisnya sebenarnya want-nya ini tulisnya adalah sebuah pengejaran. Sebuah chasing, sebuah pengejaran. Yang artinya apa saudara? Saudara sadar gak sih? Setiap kita ini pasti punya pengejaran dalam jiwa kita. Jiwa kita ini selalu mengejar sesuatu. Ada orang-orang yang pengejarannya selalu adalah mengejar tepuk tangan. Ada orang-orang yang jiwanya ini selalu mengejar yang namanya penerimaan. Ada orang-orang yang jiwanya ini selalu mengejar yang namanya haus akan kasih sayang. Ada orang-orang yang jiwanya begitu haus akan pengejaran yang namanya tahta. Saudara, setiap jiwa kita akan punya yang namanya kecenderungan. Saya pun punya kecenderungan. Tapi ayat ini dengan begitu dalam dia tulis, The Lord is my shepherd. Aku gak perlu kejar apapun lagi. Aku gak perlu kejar semua yang fana lagi. Aku gak perlu kejar semua yang dunia lagi. Pengejaran jiwaku berhenti sampai sini. Dulu aku yang selalu mengejar tepuk tangan. Dulu aku yang selalu mengejar penerimaan. Dulu aku yang selalu mengejar semua yang dunia tawarkan. Detik aku tahu, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pengejaranku berhenti sampai sini. Saudara, kalau kecenderungan jiwa kita nggak kenali, maka kita seringkali akan tidak bisa waspada dengan hidup kita sendiri. Banyak orang tidak bisa mengenali dan tidak berani untuk mengenali pengejaran jiwanya. Karena kita punya kecenderungan kok. Semua orang pasti punya, saya punya kecenderungan. Tapi kalau kita bisa kenali itu, kita bisa waspadai itu. Dan saat kita waspadai itu, kita tahu Tuhan adalah gembalaku. Pengejaran jiwaku berhenti sampai sini. Karena jiwaku hanya mencari Tuhan. Jiwaku hanya mengejar Tuhan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ayat yang kedua. Sorry. Belum ayat yang kedua, next. Ada sebuah quotes yang berkata seperti ini. You don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. Seringkali kita gak akan sadar bahwa Yesus itu segalanya yang kita butuhkan. Sampai kita masuk dalam satu titik. Kita cuma punya Yesus. Di situ kita rasa, cukup ya. Ternyata punya Yesus tuh enough ya. Ternyata punya Yesus yang ada dalam hidup kita itu cukup, itu segalanya yang kita butuhkan. Makanya seringkali Tuhan izinkan kita melewati fase di mana kita kehilangan segalanya. Dan sampai dalam satu titik kita hanya punya Yesus yang ada di tangan kita. Yang ada dalam hidup kita. Dan di titik itu kita akan berkata, ternyata Jesus is all I need. Ternyata Yesus itu segalanya yang aku butuhkan. Ada satu quotes lagi yang berkata seperti ini. Take the world, but give me Jesus. Sweetest comfort of my soul. Saudara, saat Daud tulis Mazmur ini, saya rasa dia sudah mencapai pada titik ini dalam hidupnya. Saya rasa dia pernah sudah mengalami yang namanya kehilangan semuanya. Tapi yang dia punya cuma satu Yesus, yang dia punya cuma satu Tuhan. Dan dia sampai dalam satu titik yang berkata, take the world. Engkau boleh ambil apapun yang aku punya. Engkau boleh ambil duniaku, engkau boleh ambil semuanya. But give me Jesus. Tapi satu Yesus, the sweetest comfort of my soul. Dialah yang akan membuat hatiku, jiwaku aman, secure, dan merasa nyaman ada bersama dengan dia. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, seekor domba itu susah untuk berbaring. Tapi di ayatnya di sini ditulis ia membaringkan aku. Dibaringin itu bukan dengan sukarela, tapi bahkan kalau di ayatnya itu dibaringin itu dipaksa berbaring.
Sampai saat domba itu gak mau berbaring, dia baringin. Kenapa? Take rest. Istirahat nak, take rest. Jiwa kita ini seringkali begitu letih. Jiwa kita ini seringkali begitu capek. Take rest. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tapi saudara, ada yang menarik. Saya lihat sebuah buku saudara. Jadi buku ini ditulis oleh seorang gembala. Jadi dia begitu tahu betul sifat dari seekor domba. Buku ini menjelaskan tentang Mazmur 23. Dan dia bilang seperti ini. Seekor domba meskipun dipaksa, tapi dia tidak akan mau berbaring. Kalau ada 4 hal yang sedang menggugah hatinya. Kalau ada 4 hal yang sedang dihadapi dan dialaminya. Yang pertama, domba gak akan mau berbaring kalau dia lagi merasa takut. Domba gak akan mau berbaring kalau dia ngerasa ada ancaman di sekelilingnya. Dia lagi ngerasa takut nih, gak akan pernah mau berbaring. Yang kedua, domba gak akan mau berbaring. Domba ini adalah binatang sosial saudara. Dia suka bersosialisasi sama semuanya. Dia gak akan mau berbaring kalau dia merasa dia ada sedang gesekan dengan domba lainnya. Lagi berantem lah, lagi rebutan apalah nggak tahu. Namanya juga domba, saya juga nggak bisa baca pikiran domba, saya bukan cenayang saudara. Tapi domba nggak akan mau berbaring kalau dia lagi merasa dia nggak aman karena ada orangnya, ada domba lain yang sedang berselisih sama dia. Yang ketiga, domba nggak akan mau berbaring kalau sedang ada lalat atau parasit. Dan yang keempat, domba gak akan mau berbaring kalau dia merasa lapar. Nah saudara, saat ayat firman Tuhan berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti apa? 4 hal ini sudah diatasi dalam hidup kita. Berarti 4 hal ini kita sudah tidak merasa takut, karena dialah comfort kita, dialah tempat kita merasa aman. Kita sudah tidak pusing dengan perselisihan dengan saudara kita. Kita sudah aman dari semua lalat, parasit, dari semua orang-orang yang parasit dalam diri kita. Dan yang keempat, Tuhan memastikan kita tidak lapar. Tuhan memastikan kita kenyang. Saudara, saat dia baringkan kita, itu gak sesimpel dibaringkan. Tapi dia berikan jaminan 4 hal ini. Tapi dia berikan sebuah anugerah untuk 4 hal ini beres dalam hidup kita. Kadang ya saudara, kita gak bisa makan, kita gak bisa tidur karena kita begitu takut, begitu khawatir dengan semuanya. Baca ayat ini saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Biar setiap kita sungguh secure ada di dalam dia. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, saya pernah pergi ke Israel. Dan saat saya pergi ke Israel, saya lihat domba. Saya lihat ada banyak domba dan ada gembalanya di sana. Dan yang aneh adalah gembalanya itu berjalan di depannya. Dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Satu hari tour guide kami pernah cerita seperti ini. Tahu nggak, satu hari ada pendeta dari Amerika datang ke Israel dan dia bilang, aku nih sering khotbah tentang domba dan tentang Tuhan adalah gembala. Boleh nggak aku samperin gembala itu dan aku mau coba jadi seorang gembala. Dia coba jadi seorang gembala. Diajarin sama gembalanya, nanti teriak kayak gini, kici-kici atau gimana nggak tahu lah. Nanti teriak kayak gini, nanti dombanya akan ngikutin. Dia contohin, gembalanya ini teriak, icik-icik, semua dombanya ngikutin. Dan dia ngikutin saudara, dia coba teriak dan dia dengan pede dia jalan di depan. Dia kira dombanya ngikutin. Dia pede jalan di depan, begitu dia noleh. Dombanya sibuk makan rumput, ada yang sibuk minum, gak ada yang peduli. Dan dia bilang lagi sama gembalanya, mungkin karena tongkat kamu. Coba saya pinjem tongkat kamu, silahkan dipinjam. Dicontohin lagi sama gembalanya, ayo semua ke sini, dia ikut semuanya. Begitu pendeta dari Amerika ini dengan jas rapihnya ini, dia pegang tongkat itu. Dan dia bilang, ayo semua datang ke sini, dia dengan pede jalan lagi. Dombanya masih sibuk dan gak ada yang ngikutin.
Sampai akhirnya dia bilang, mungkin karena baju aku. Boleh nggak aku pinjem baju kamu? Mungkin domba-domba kamu itu nyium baunya. Dicobalah diganti bajunya. Gembalanya ini jadi pakai jas. Dia pakai jubah gembalanya. Dia bilang, icik-icik, ayo maju. Semuanya maju. Dan dombanya tidak ada yang mengikuti. Kenapa? Karena dombanya mengenal suara gembalanya. Bukan karena bajunya, bukan karena tongkatnya, tapi ada pengenalan yang begitu dalam dengan sang gembala. Dan kemudian pendeta ini bilang, coba deh kamu yang coba jalanin. Nih kamu butuh baju ini? Gak butuh. Aku cukup jadi gembala yang pakai jas, gak apa-apa. Dan dia begitu dia panggil domba-dombanya, icik-icik, dia jalan. Dan semua dombanya ngikutin. Saudara, seekor domba adalah hewan, binatang yang mengenal gembalanya. Dan domba itu dituntun dari depan, saudara, kita yang ngikutin. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang kita ini masih kayak bebek, saudara. Bebek itu nggak ngikutin di depan. Saudara perhatikan kalau bebek lagi rame-rame mau nyemplung ke air, saudara, maka gembalanya akan ada di belakang. Semuanya ke sana, ke sana, ke sana. Kadang-kadang kita ini masih kayak bebek, saudara. Maunya adalah disuruh terus sama Tuhan, didorong terus. Kita mau nyimpang, sana. Tapi domba kenal siapa gembalanya. Dia akan mengikuti dari belakang. Mana suara gembalanya. Kita ini masih bandel seringkali. Pengennya jadi bebek. Kalau misalnya kita disuruh kemana, maunya dorong. Sana. Karena kita gak bisa ngikutin. Tapi domba dituntun dari depan, bukan dari belakang. Domba dituntun dari depan. Kemana langkah sang gembala kita terus ikutin. Ayat berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di bahasa Inggris ya tertulis, even though I walk through the valley of the shadow of death. Saudara, kenapa true? Kenapa ditulis even though I walk through? Karena kita cuma lewat, saudara. Saudara percayalah kalaupun hari ini saudara sedang ada di dalam yang namanya valley of the shadow of death. Lembah bayang maut, itu bukan tujuan kita. Kita hanya akan cuma lewat. Kita cuma transit, kita cuma lewat doang, saudara. Karena kita didestinikan, bukan ada di lembah dari kekelaman dan semua kegelapan. Kalau saudara ngalamin masalah, percayalah, ambil ini dengan iman. Pasti akan berlalu. Badai akan berlalu. Karena kita akan go through, kita akan jalan terus. Kuncinya apa? Jalan terus, saudara. Kalau saudara terus ada di lembah bayang maut dan saudara diem, saudara berhenti, ya saudara akan ada di situ terus. Kuncinya apa? Go through, terus jalan terus bersama dengan Tuhan. Nanti satu titik saudara akan lihat, oh udah lalu ya, udah lewat ya. Dan kenapa ditulis di situ valley of the shadow of death? Bayangan, lembah bayang maut. Kalau di bahasa Indonesianya kekelaman, lembah kekelaman. Tapi aslinya adalah lembah bayang. Kenapa? Saudara, bayangan gak akan pernah ada tanpa adanya cahaya. Saudara kalau di tengah saudara sedang ada dalam satu ruangan. Oh thank you. Cek. Udah nyala belum? Cek. Udah. Oh ya, thank you. Saudara kalau saudara ada di dalam yang namanya sebuah ruangan yang sangat gelap. Saudara gak akan bisa lihat bayangan, betul? Saat ada bayangan berarti masih ada cahaya. Saudara bahkan di tengah lembah bayang maut masih ada cahaya di sana. Tapi pastor cahayanya kecil. Ya memang. Jalan sama Tuhan itu seperti pelita di kaki kita bukan lampu sorot. Kita pengen nih jalan sama Tuhan tuh kayak lampu sorot, jueng terang. Firman aja berkata, firmanku pelita bagi kakimu. Pelita itu kecil. Dan saat ada lampu sekecil, cahaya sekecil apapun, disitulah kita akan bisa melihat bayangan. Dan bayangan tidak pernah real, saudara. Bayangan itu nggak nyata. Seringkali semua ketakutan kita, semua insecurities kita sebenarnya nggak nyata kok.
Sebenarnya nggak ada kok, itu cuma bayangan doang. Iblis paling hobi nakut-nakutin kita pakai bayangan. Iblis paling hobi memberikan bayangan-bayangan buruk dalam otak kita, dalam pikiran kita. Dan dia sembusi deception, dia sembusi kebohongan demi kebohongan demi kebohongan. Apa yang perlu kita lakukan? Go through, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Jangan takut dengan bayangan-bayangan maut, karena itu cuma bayangan. Karena itu cuma gunanya untuk menakut-nakuti kita dan membuat kita berhenti dan tidak berkutik. Tapi kalau kita terus jalan mengikuti cahaya itu, maka kita akan lewati lembah bayang maut ini. Tapi yang menarik saudara, di sini tertulis gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, firman Tuhan tulis, your rod and your staff comfort me. Kok bisa sih? Saya waktu baca ayat ini ya saudara, saya bingung Tuhan. Gimana bisa aku merasa nyaman, aku merasa terhibur dengan gada dan dengan tongkat. Saudara bayangin kalau saya punya tongkat. Apa ya contoh ya, ada tongkat gak ya? Gak ada yang bisa saya colong ya. Saudara bayangin kalau saya punya tongkat. Menurut saudara, saudara bisa ketawa apa dengan saya pegang tongkat kecuali saya ngelucu? Kan enggak. Saya bingung, saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara zaman dulu di saat gembala ini punya seekor domba. Cek. Saat gembala ini punya, boleh dikecilin dikit aja suaranya kayaknya ngegema banget, thank you. Saudara saat gembala ini punya seekor domba. Domba yang kecil ini akan setiap kali akan dinyanyiin sama gembalanya. Nyanyiin. Ya nggak tahu suaranya bagus atau jelek ya, tapi dinyanyiin. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Setiap hari dinyanyiin. Nanti dinyanyiin, haleluya Tuhan Maha Kuasa, haleluya Tuhan Maha Kuasa. Dinyanyiin, selalu dinyanyiin. Wah domba ini menikmati setiap alunan lagu dari sang gembala. Tapi saat domba ini beranjak dewasa, domba ini jadi remaja, udah umurnya lumayan nih, udah mulai lumayan berumur nih domba ini. Apa yang akan dilakukan? Udah gak akan dinyanyiin lagi. Tapi gembala ini akan membiarkan dombanya ini lepas, tapi diberikan antara itu anjing penggembala, ataukah itu pakai tongkatnya. Dia ini gembala ini akan pakai tongkatnya, untuk dia akan pasang lonceng kah, macam-macam. Ada yang pakai lonceng, ada yang pakai siulan, peluit. Ada yang kadang-kadang tongkatnya dibunyiin tok, 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 tok. Tapi domba ini sudah paham, setiap kali ada bunyi tongkat itu, bahwa sang gembala sedang beserta. Bahwa sang gembala ini menyertai, ada gembala ini ada di sekitar kita. Domba ini akan tahu begitu dia bunyi tongkat gembala itu tok, 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 tok. Dombanya akan tahu, oh gembala sedang ada di sekeliling aku. Saudara, sadar gak sih? Saat kita pertama kali kenal Tuhan, rasanya doa apapun gampang. Ada saudara yang ngalamin gitu? Waktu pertama kali bertobat, rasanya Tuhan manjain aku banget. Mau doa apa gampang. Tuhan, aku pengen makan enak, tiba-tiba ada orang kirim. Terus begitu sekarang kita sudah jadi orang Kristen yang cukup dewasa, kok aku doa kayaknya kok gak segampang dulu ya. Saya pernah ditanya orang seperti itu saudara. Saya bilang kamu gak bayi terus. Saudara bayi dikit nangis dikasih susu, kita ngerti. Waktu dombanya masih kecil, dimanja, dinyanyiin. Tapi saat domba itu sudah beranjak dewasa, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa? Karena saat dia tahu ada bunyi tongkat itu, dia tahu gembalanya ada di sekitarnya. Dan dia tahu dia ada di tempat yang aman. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti bahasa kasih Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahasa Tuhan buat setiap kita. Kita pengennya kayak dulu. Saya rasa setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Misalnya saudara lagi nggak ada uang, tiba-tiba nemu di jalan uang 100.000. Itu lambang penyertaan Tuhan loh. Misalnya saudara lagi saya pernah saya paling sering lagi di tol nih. Masuk tol ceceng. Udah dengan pedenya ngetap itu, set, saldo tidak mencukupi. Nanti akan ada penyelamat dari belakang saudara, jagoan dari belakang yang berkata,
pakai saja e-tol saya nggak tahu siapa orangnya. Saya tapi nggak ada uang cash, nggak apa-apa pakai aja. Saya terharu saudara, orang lain yang mungkin bukan anak Tuhan aja mau bantu saya. Akhirnya ditapin, tapi itu juga lambang penyertaan Tuhan. Setiap kita akan melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan. Dan itulah yang akan menghibur kita. Saudara sering kali ya, kita ini berpikir tanda penyertaan Tuhan harus yang spektakuler. Dulu aku dinyanyiin loh. Saat kita sudah beranjak dewasa, mungkin tanda penyertaan itu hanyalah tongkat yang dibunyiin. Mungkin tanda penyertaan Tuhan itu hanya tongkat yang digoyangin, diloncengin. Kita dengar suaranya, kita tahu Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan sedang beserta dengan kita. Tapi saudara, carilah tanda-tanda penyertaan Tuhan. Saya punya mertua saudara, sering datang ke Bali. Saya sangat happy kalau mertua saya datang ke Bali. Saya punya mertua yang berbeda. Kalau banyak orang cerita mertuanya nyebelin atau apa, puji Tuhan saya punya mertua yang berbeda. Saya yang nyebelin buat mertua saya. Tapi saudara, satu hari saat mertua saya datang ke Bali, dia bilang sama saya seperti ini, El, papi tuh merasa aman dan tenang. Saat kalian pindah ke Bali, jujur papi khawatir. Papi was-was ini kalian di sana tinggal di mana, nggak punya kenalan siapa-siapa. Tapi kemudian papi mertua saya bilang seperti itu, tapi papi jujur merasa sekarang sudah merasa sangat tenang. Kenapa? Karena papi melihat tanda-tanda penyertaan Tuhan. Setiap musim yang kita alami, setiap musim yang sedang kita masuki, yang selalu saya cari adalah tanda-tanda penyertaan Tuhan. Memastikan saya ada di jalan yang benar. Memastikan saya ada di jalan yang benar. Kadang-kadang kita ini menyimpang saudara. Dan saat kita menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar. Salah satu indikatornya kita ada di jalan yang benar gimana? Ada tanda penyertaan Tuhan. Ada tanda bunyi lonceng itu loh. Ada tanda bunyi tongkat yang ditok, tok, tok. Disitulah tanda penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa berupa berkat, tapi juga penyertaan Tuhan bisa berupa jalan yang tertutup. Saat dia tutup jalan, mungkin dia sedang menjaga kita dari sesuatu yang seharusnya jadi buruk buat kita. Tapi bahasa kasih Tuhan seringkali berbeda dengan keinginan kita. Mari pahami bahasa kasih Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di tengah semua kekelaman hidup kita, ada gada dan tongkat dia berbunyi tok, tok, tok. Kita tahu sang gembala bersama dengan kita. Dan saat sang gembala ada bersama dengan kita, itulah tempat teraman untuk kita ada di sana. Ikuti terus suara itu. Ikuti terus tanda gada dan tongkat itu. Karena itulah penghiburan buat kita. Waktu anak saya saudara belajar merangkak. Setiap kali dia mau naik tangga, dia akan noleh ke belakang. Memastikan mamahnya ada di belakang. Setiap kali dia naik tangga, dia akan noleh satu tangga, dia akan noleh ke belakang. Dan dia memastikan mamahnya ada di belakang. Lama-lama saya kesel, dia noleh-noleh terus. Apa yang saya lakukan? Saya ambil tongkat saudara. Tangganya saya ketokin satu-satu saudara. Supaya dia tahu, ini loh mama ada di belakang. Kamu gak usah khawatir, maju aja terus. Dia merangkak, saya tok, 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 tok. Dia tahu suara itu ngikutin terus. Dan dia tahu mamanya ada di belakang ngikutin dia. Dia tahu mamanya menyertai. Saudara, tanda penyertaan Tuhan seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Tapi mari pahami bahasa kasih Tuhan. Bahkan simply bunyi ketokan itu bisa jadi tanda sebuah penyertaan Tuhan. Kenali, kenali, kenali sang gembala kita. Kita lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Payalaku penuh, melimpah. Saat firman Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Di tengah masalah yang kita hadapi, kita akan tetap bisa makan enak. Kita akan tetap bisa menikmati makanan kita. Gak harus enak, bahkan nasi sama teri pun bisa jadi enak saat hati kita gembira. Saat hati kita bersuka cita. Bahkan nasi sama kecap pun akan jadi makanan yang spesial saat hati kita sangat bergembira. Saudara, kemarin saya baru anniversary dengan suami saya. Saya lupa saudara, thank you. Saya nggak lupa sih sebenarnya, tapi saya nggak tahu aja mau ngasih apa saudara. Jadi saya nggak ngasih apa-apa sama suami saya. Akhirnya suami saya bilang gini, udahlah aku nggak muluk-muluk lah. Masakin aku Indomie aja katanya gitu. Saya bilang, kayaknya kan ada Mbak, ya sama Mbak Jah, aku mau dimasakin sama kamu kata gitu. Oh ya udah, saya dengan
sebagai chef handal yang sangat luar biasa saudara. Meskipun saya ini saudara masak saya pernah sama suami saya waktu masih ngekos saudara, kita masak, saya ini masak sup instan aja gosong saudara, saya juga gak ngerti kenapa. Itu sup loh saudara, udah jadi bubuk, tinggal dituang, dikasih air, dikuduk-kuduk gosong saudara. Ya mungkin bukan bakat saya di sana, tapi saya tetap mensyukuri itu. Akhirnya suami saya bilang, tolong masakin saya Indomie. Ya udah, sebagai hadiah anniversary, betapa sederhananya suami saya saudara. Akhirnya saya masakin Indomie buat suami saya, dan suami saya nikmati Indomie yang saya nggak tahu rasanya seperti apa itu. Dia nikmatin, kenapa? Dengan hati yang gembira. Saudara, makanan apapun kalau dimakan dengan hati yang suntuk, rasanya akan berbeda. Tapi Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini loh, kita di hadapan masalah. Tuhan sediain makanan. Dan kita tetap bisa menyantap. Kita bisa makan dengan hati yang tenang. Dengan hati yang sukacita. Karena sukacita, peace, damai. Itu bukan tentang gak ada masalah. Peace is not the absence of trouble. But peace is the presence of God. Damai sejahtera itu bukan karena tidak ada masalah. Tapi damai sejahtera adalah karena kehadiran Tuhan. Dan yang ayat yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, forever kata firman Tuhan. Tapi forever bukan hanya berarti nanti. But forever means now and nanti juga. Saudara, setiap kita, meskipun kita hidup di dunia ini, tapi mari hidup dalam yang namanya hadirat Tuhan. Inilah janji Tuhan, inilah jaminan Tuhan buat kita. Mazmur 23, saat hatimu gundah gulana, baca Mazmur 23 dari awal sampai akhir saudara, toh cuma 6 pasal. Tapi sekarang saat saudara baca itu, sudah ada pengertian yang baru. Saat saudara baca itu, sudah ada sebuah rema yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan kau akan berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masa nanti maupun masa yang sekarang. Musim yang nanti di surga nanti maupun musim yang sekarang yang aku sedang hadapi. Ada masalah? No problem. Ada persoalan? No problem. Karena aku diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Penyertaannya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Suara tongkat itulah yang membuat kita aman dan tenang karena dia selalu bersama dengan kita. Amin. Hari ini saudara dapat sesuatu, hari ini saudara terberkati. Mari setiap kita saat engkau gundah gulana, hatimu sedang gelisah, baca pasal ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Aku gak akan kekurangan apapun. Aku gak inginkan apapun lagi di dunia ini. Karena hatiku secure. Saudara, ini firman yang ajaib. Kalau kita bisa hidupi itu, ini akan jadi sesuatu yang sangat dahsyat buat hidup kita. Mari hidupi setiap firman yang Tuhan berikan buat kita. Boleh kita nyanyi lagu Penyertaanmu Sempurna. Saudara tahu lagu itu? Lagu lama. Saya paling suka lagu lama. Saya paling hobi nyanyi lagu lama, karena buat saya lagu lama itu karena saya mungkin suka dengerin lagu lama aja sih. Tapi saya suka dengan lagu-lagu lama. Saya sering diomelin sama pemusik saudara, kenapa sih lagunya lama-lama semua? Jadul katanya gitu saudara. Tapi ya maafkan saya khotbah jadi saya yang pilih mau nyanyi lagu apa. Come on. Penyertaanmu sempurna. Mari sama-sama